Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, di dalam beternak endok, hal yang perlu diwaspadai adalah yang namanya keinginan untuk cepat mempunyai endok yang populasinya banyak, langsung bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa kali saya mengingatkan teman-teman semua di konten saya, yang mengikuti konten saya pasti saya sering mengatakan yang sabar beternak endok jangan tergesa-gesa. Jauhkan ego dari diri sendiri, dikarenakan ketika kita tidak mampu merawat endok yang jumlahnya banyak, maka keberhasilan tidak akan kita bisa dapatkan teman-teman, walaupun pakannya sangat bagus. Semua pabrikan, kadang kita beternak endok yang kita pikirkan adalah jumlah populasi, hasil yang maksimal, pakan yang bagus. Tetapi terkadang kita melupakan yang namanya kebersihan kandang atau sanitasi lingkungan kandang. Oke teman-teman, bila dilihat kandang saya saat ini mempunyai umbaran yang sangat terbuka, sirkulasi udara yang sangat bisa dirasakan di dalam kandang, dan pencahayaan yang cukup membuat lantai dasar kandang yang ada di kandang saya saat ini, khususnya umbaran, bisa kering. Tetapi kita juga harus memperhitungkan, ketika air hujan terlalu deras maka akan mengakibatkan genangan air, dan nanti endok kita pasti akan terganggu kesehatannya. Saat ini saya lihat di kandang saya tidak ada genangan air teman-teman, tetapi bisa kita rasakan atau bisa kita lihat dengan jelas yang namanya tanah yang tidak diselimuti kotoran ini bentuknya padat, tetapi yang bagian tanah di kandang saya yang banyak kotoran menumpuk akan becek. Kadang di kandang teman-teman semua, di kandang endok umbarannya becek ya, itu bukan tanah teman-teman, melainkan penumpukan kotoran yang terkena air hujan maupun air minum ternakan endok kita. Bisa dirasakan teman-teman, yang namanya kotoran ini mempunyai zat lilin, makanya dari itu air tidak bisa menyerap ke dalam tanah karena tanah terhalang kotoran. Teman-teman bisa kita lihat ya, di tumpukan bagian tanah yang ditumpuk atau ada penumpukan kotoran ini, ketika kita bersihkan, tanahnya yang ada di dasar atau yang di bawah tumpukan kotoran kering. Ini berarti apa? Tanah yang ada paling dasar atau di bawah tumpukan kotoran ini tidak bisa menyerap air. Air menggenang di kotoran, sehingga apa yang terjadi? Kotorannya basah, tidak bisa terserap oleh cairan air hujannya, diinjak-injak populasi ternakan endok yang bisa dikatakan banyak ya, overload, mengakibatkan permukaan kandang kita becek. Ini bahaya teman-teman, perlu adanya pembersihan kandang secara rutin sehingga ternakan endok kita tetap bisa sehat walafiat. Penumpukan kotoran yang ada di kandang kita mungkin tidak bau ya, tapi ketika kita membersihkannya atau mengeruknya menggunakan cangkul atau menggunakan alat yang lain, aroma khas kotoran endok yang sudah lama sangat tercium teman-teman. Ini bahaya. Berarti apa? Berarti ketika ada zat amonia yang tercium ternakan endok kita yang masih remaja, bahayanya akan terkena snot atau sesak nafas, bahkan pilek. Oke teman-teman, ketika saya membersihkan umbaran ya yang ada di kandang saya ini dengan populasi endok sekitar 50 ekor, cukup melelahkan dan cukup mengucurkan keringat yang berlebih. Ini berarti apa? Yang berarti adalah daya tahan kita untuk membersihkan kandang kita sejauh mana sebelum kita
membahas terkait dengan yang namanya populasi. Saya beberapa kali menyampaikan untuk pemula silahkan beternak 5 ekor saja. Dirawat dengan baik, bersihkan kandang, rutinitas kita, berikan pakan yang bisa menekan biaya kos pakan tetapi bisa memacu produksivitas. Itu silahkan monggo untuk dicari otak-atik pakan. Tetapi yang perlu kita pertahankan adalah rutinitas kita. Pembersihan air kolam, pembersihan kandang, sanitasi lingkungan. Ini seperti apa? Bayangkan kalau kita tidak pernah menyapu kandang yang luas dengan populasi di atas 30 ekor. Kita langsung membeli ternakan endok kita berjumlah 50 ekor. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penumpukan kotoran di mana-mana. Kita memang itu apa ya? Aras-arasan atau bisa dikatakan kurang bersemangat di dalam membersihkan kandang karena melihat kotoran di mana-mana. Yang terjadi adalah penumpukan kotoran karena kita tidak pernah menyapu kandang dengan populasi ternakan entok yang besar. Maka dari itu perlu tahap-tahap yang harus kita lakukan. Dari 5 menjadi 10, menjadi 15, menjadi 20. Ketika kita mempunyai 100 ekor, kita tidak kaget dengan kewajiban rutinitas yang harus kita lakukan. Dari menyapu kandang, membuang kotoran, menjaga alas kandang supaya tetap kering, menguras bak kubangan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, bagaimana saya harus menyampaikan dengan bahasa apa? Ya dengan bahasa manusia tentunya, yang didasari dengan pengalaman. Beberapa kali saya menyampaikan jaga kekeringan alas kandang ternakan endok kita. Karena apa? Ini adalah kunci dari keberhasilan beternak apapun, baik unggas maupun ruminansia. Yang mana kebersihan kandang itu adalah nomor 1. Kadang kita terlupa, kadang kita sibuk dengan materi kandang, dengan populasi kandang, target berapa puluh ekor yang harus kita budidaya. Terkait dengan pakan, kita otak-atik pakan, pilih pakan yang bagus. Tetapi kebersihan kandang kadang kita lupakan. Pentingnya kebersihan kandang adalah kunci dari kesehatan ternakan endok kita, sehingga kalau kandangnya bersih, sanitasi lingkungannya bersih, maka ternakan endok kita akan sehat dan produktivitasnya lancar. Penyebab penumpukan populasi ini terkadang membuat kita agak repot di dalam penyediaan pakan, repot di dalam kondusivitas kandang, dan repot di dalam pembersihan kandang. Perlu tenaga ekstra teman-teman. 1 jam kurang banyak maksudnya. Saya membersihkan kandang total ada 2 jam di sini. Saya harus membersihkan kandang dari ujung sampai ujung, dan yang menjadi sasaran saya adalah tempat di mana ternakan endok saya ini bersantai ketika siang hari. Penumpukan populasi di satu titik itu menyebabkan penumpukan kotoran yang sangat banyak. Perlu adanya pembersihan kandang setiap hari yang harus saya lakukan sehingga penumpukannya bisa terhindarkan. Oke teman-teman, ketika kita mau membersihkan kandang dengan alas dasar kandang menggunakan tanah, perlu adanya beberapa alat yang harus kita persiapkan. Jangan hanya disapu. Kalau disapu itu permukaan kandangnya, tetapi ketebalan kotoran tidak bisa terangkat dengan maksimal. Adanya cangkul, adanya sapu, adanya sekop harus kita gunakan untuk membantu kita di dalam pembersihan kandang ternakan endok kita. Oke teman-teman, di dalam beternak endok sebenarnya simple. Tidak harus muluk-muluk kita menggunakan pakan pabrikan yang serba bagus. Populasi harus kita tekan. Tekan ini berarti kita harus bisa adaptasi dengan rutinitas yang akan kita lakukan. Ketika kita mempunyai 5 endok mungkin hanya disapu nggak masalah. Ketika kita mempunyai 20 endok mungkin hanya disapu nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah mempunyai 30 lebih ekor endok yang remaja dan indukan, perlu adanya pengerukan permukaan kandang. Karena ketebalan yang di atas itu sudah bisa dipastikan itu adalah kotoran semua. Jadi dalam beternak endok jangan hanya fokus dengan populasi, jangan hanya fokus dengan yang namanya pemilihan
pakan yang bagus, otak-atik pakan, jangan hanya berfokus pada penyediaan air, tetapi rutinitas harian harus kita lakukan. Sejauh mana kita bisa melatih diri kita untuk tetap bisa menyapu, untuk bisa mengangkat kotoran dari permukaan kandang, sehingga ternakan endok kita terbebas dari zat amonia dan kebersihan kandang tetap bisa kita jaga. Bisa dilihat teman-teman, di dalam kandang umbaran saya ada beberapa kandi ya, atau bagor bisa dikatakan seperti itu, wadah hasil dari saya membersihkan kandang. Ini tidak akan saya buang teman-teman. Dari tumpukan-tumpukan yang ada di pinggir kandang ini, nantinya akan saya gunakan untuk menanam yang namanya kangkung, menanam yang namanya sawi, sehingga ketersediaan pakan yang ada di kandang saya tetap bisa terjaga. Minimal kita tidak membeli sayur-sayuran teman-teman, kita budidaya kangkung dari kotoran endok yang sudah tercampur dengan tanah seperti itu ya, jadi tidak ada yang terbuang. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita dalam beternak. Jangan hanya populasi yang harus kita persiapkan, target mempunyai populasi 100 ekor indukan. Kalau kandang kita tidak memadai dan rutinitas kita di dalam merawat 100 ekor indukan tidak mampu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ternakan endok kita akan terkena virus karena penumpukan kotoran dan adanya bibit penyakit di kandang kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jaga kesehatan ternakan endok kita, jaga sanitasi lingkungan ternakan endok kita, dan target jangan hanya populasi, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah keseriusan kita dalam merawat ternakan endok kita di setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.